Akibat adanya pemadaman listrik di ibu kota, Presiden mendatangi kantor PLN dan menemui direkturnya untuk menanyakan masalah listrik mati. Setelah mendapat penjelasan, Presiden memberi instruksi agar listrik segera dipulihkan. Sekalian itu pemadaman listrik bergilir di daerah-daerah, segera carikan solusinya, perintah Presiden. Kalau itu sudah bisa kami atasi Pak, kata direktur dengan yakin. Gimana solusinya? Sekarang sistemnya kami ubah, dari pemadaman bergilir menjadi penyalaan bergilir. Seorang pemuka agama dan seorang pejabat berada di panggung di depan kerumunan besar orang pada saat kunjungan pejabat itu. Pemuka agama itu mendekat ke arah pejabat dan berkata, "Apakah Anda tahu bahwa dengan satu lambaian kecil dari tangan saya dapat membuat setiap orang di depan kita ini menjadi penuh dengan sukacita. Sukacita ini tidak akan hanya sesaat seperti halnya pengikut Anda, tetapi masuk jauh ke dalam hati mereka dan selama sisa hidup mereka setiap kali mereka berbicara tentang hari ini, mereka akan bersukacita." Pejabat itu menjawab, "Saya benar-benar meragukan itu. Dengan satu lambaian kecil dari tangan Anda? Tunjukkan pada saya." Jadi pemuka agama itu menampar sang pejabat di atas panggung dan kerumunan yang melihatnya bertepuk tangan dengan gembira. 3 orang anak laki-laki berjalan melewati hutan dan tiba-tiba mendengar jeritan minta tolong. Mereka mengikuti suara ke danau dan melihat seorang pejabat yang menjadi tersangka korupsi tenggelam. Anak-anak itu melompat ke dalam air dan membawanya ke tepian. Pejabat bertanya kepada anak-anak itu bagaimana dia bisa membayar mereka. Joko berkata, "Saya ingin HP baru." Kemudian Yono berkata, "Saya ingin sepeda motor." Dan anak ketiga Udin berkata, "Saya ingin batu nisan yang bagus." Pejabat itu kaget, lalu bertanya, "Mengapa demikian?" Udin pun berkata, "Karena ternyata Bapak adalah tersangka korupsi. Ketika ayah saya tahu saya membantu menyelamatkan Anda, dia akan membunuh saya." Seorang politisi senior bernama Pak Aneh meninggal, dan temannya meminta pembuat batu nisan untuk menuliskan di batu nisannya, "Disinilah Aneh, seorang pria jujur, dan seorang politisi." Pembuat batu nisan bersikeras bahwa prasasti seperti itu akan membingungkan, karena orang yang lewat cenderung berpikir bahwa 3 orang terkubur di bawah nisan itu. Namun dia menyarankan alternatif. Dia akan menulis, "Disinilah seorang pria yang jujur yang merupakan seorang politisi." Dengan begitu, setiap kali seseorang berjalan melewati batu nisan dan membacanya, mereka pasti akan berkomentar, "Itu aneh." Di suatu daerah, banyak warga yang demo menuntut pemecatan seorang gubernur yang memiliki kinerja yang sangat buruk. Gubernur pun menemui mereka dan menyampaikan pidato untuk menenangkan massa. Namun, seorang lelaki tua sedang duduk di barisan depan, mengolok-olok gubernur saat dia menyampaikan pidatonya. Akhirnya gubernur tidak tahan lagi, jadi dia menunjuk si pencemooh dan berkata, "Hei kamu, jangan hanya mencemooh saya, maukah Anda berdiri dan memberitahu hadirin apa yang telah Anda lakukan untuk kebaikan kota ini?" "Baik Pak Gubernur," kata pria itu dengan suara tegas. "Yang telah saya lakukan adalah, saya tidak memilih Anda dalam pemilihan tahun lalu." Sepasang suami istri sedang mengunjungi gedung DPR di Konoha, dan melihat seorang pria tinggi yang baik hati yang merupakan seorang pemuka agama yang bertugas khusus di DPR. Wanita itu bertanya kepada petugas di dekat situ, apa yang dilakukan beliau? Apakah dia berdoa untuk anggota DPR? Petugas itu menjawab, "Tidak, dia ada di sini untuk melihat semua anggota DPR, lalu berdoa untuk keselamatan negara kita." Udin yang seorang bupati memanggil tukang cendol. Sambil menunggu dilayani, Udin iseng-iseng bertanya, "Udah berapa tahun jualan cendol Mas?" "Kira-kira 5 tahun lebih." "Gerobak sama dagangannya udah milik sendiri apa punya orang lain?" "Punya majikan saya. Saya tiap hari setoran." "Jualan lebih dari 5 tahun harusnya Mas udah punya gerobak dan modal sendiri," kata Udin dengan nada mengejek. Dengan sedikit jengkel tukang cendol pun menjawab, "Ya beginilah orang kecil. Bapak sendiri bekerja jadi bupati sudah berapa tahun?" "Udah 10 tahun. Memangnya kenapa?" "Bekerja 10 tahun harusnya Bapak sudah punya kabupaten sendiri."
NASA sedang mewawancarai para profesional untuk dikirim ke Mars. Hanya satu yang bisa pergi dan tidak bisa kembali ke bumi. Pelamar pertama, seorang insinyur, ditanyai berapa banyak dia ingin dibayar untuk pergi. $1 juta, jawabnya, karena saya ingin menyumbangkannya ke panti asuhan. Pelamar berikutnya, seorang dokter, ditanyai pertanyaan yang sama. Dia meminta $2 juta. Saya ingin memberikan 1 juta untuk keluarga saya, dan meninggalkan 1 juta lainnya untuk kemajuan penelitian medis. Pemohon terakhir adalah seorang pengacara. Ketika ditanya berapa banyak uang yang dia inginkan, dia berbisik di telinga pewawancara, $3 juta. Mengapa lebih dari yang lain? Tanya pewawancara. Pengacara itu menjawab, jika Anda memberi saya 3 juta, saya akan memberi Anda 1 juta, saya akan menyimpan 1 juta, dan kita akan mengirim si insinyur ke Mars. Di negara Konoha, ada pemerintah yang sedang berkuasa memiliki kinerja yang benar-benar buruk dan sangat mungkin akan kalah dalam pemilihan umum selanjutnya. Jadi mereka mengumpulkan kabinet untuk menghadapi situasi tersebut. Teman-teman, pemerintahan kita tidak berjalan dengan baik, kita akan kehilangan kekuatan, kita akan kehilangan segalanya. Kita perlu melakukan sesuatu, kata Presiden. Seorang menteri kemudian muncul gagasan dan berkata, kita akan mendekorasi ulang ruangan ini. Kami akan mengganti meja, kursi, sofa, lantai, gorden. Semuanya akan diubah sehingga ide cemerlang pasti akan muncul kalau suasana ruangan berubah. Yang lain juga setuju dan mulai membuat rencana. Beberapa saat kemudian, pelayan masuk ke dalam membawa minuman dan snack, dan dia melihat para kabinet sangat murung. Pelayan pun berkata, apa yang terjadi? Pemerintahan kami tidak berjalan dengan baik, dan kami akan mengubah dekorasi ruangan, jawab mereka. Pelayan itu mengangkat bahu ragu-ragu. Kenapa kamu bereaksi seperti itu? Tanya Perdana Menteri. Apa yang bisa saya katakan pada kalian? Jawabnya. Sebelum saya datang bekerja di sini, saya dulu bekerja di tempat karaoke plus. Dan ketika bisnis tidak berjalan lancar, kami tidak mengganti furnitur, tetapi para pemandu lagunya. Udin kecil pulang dari sekolah dengan sedikit bingung. Ibunya adalah keturunan pebisnis dan ayahnya adalah keturunan politisi. Jadi Udin berkata, Mama, apakah saya lebih mirip pebisnis atau politisi? Apa itu benar-benar penting bagimu? Kamu hanya perlu bertanya kepada ayahmu, ibunya memberitahunya. Jadi saat ayah Udin pulang kerja, Udin menanyakan pertanyaan yang sama, Ayah, apakah saya lebih mirip pebisnis atau politisi? Pertanyaan macam apa itu? Apakah itu penting? Mengapa kamu ingin tahu apakah kamu lebih mirip pebisnis atau politisi? Tanya ayahnya. Ayah, jadi seperti ini. Tadi saya bertemu Joko di jalan, dan dia ingin menjual sepedanya seharga 600.000. Saya tidak tahu apakah saya harus menawarnya sampai 300.000, atau menunggu sampai gelap dan menyuruh orang untuk mencuri sepeda Joko. Di sebuah kota ada seorang pejabat yang suka sekali jogging setiap pagi. Dan setiap lewat sebuah jalan dia selalu bertemu dengan seorang cewek penjajah seks yang berdiri di sana. Setiap kali pejabat tersebut lewat, tiap kali pula si cewek berteriak kepadanya, 500.000 mau. Dan pejabat tersebut selalu menjawab dengan bercanda pula, gak ah, 5.000 perak baru mau. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka setiap kali berpapasan. 500.000. Gak, 5.000. Suatu hari istri si pejabat ngotot mau pengen ikut jogging juga. Walaupun sang pejabat berusaha dengan segala cara mencegahnya, tetap saja sang istri ngotot ikut. Sang pejabat mengalah sambil hatinya was-was bakal ada perang dengan istrinya kalau si PSK itu berteriak kepadanya. Dia tahu sang istri tidak akan percaya bahwa itu cuma candaan saja. Benar saja, ketika suami istri itu jogging berdampingan mendekati jalan itu sang PSK sudah berdiri di sana. Si pejabat mencoba menghindari tatapan mata si PSK dan terus berlari melewatinya. Sang pejabat sudah merasa senang tidak ada insiden ketika dari belakang dia mendengar sang PSK berteriak, lihat sendiri kan apa yang kamu dapat dengan 5.000 perak. Hakim memberi ceramah kepada terdakwa tentang kejahatan karena minuman keras. Tetapi mengingat fakta bahwa ini adalah pertama kalinya pria itu mabuk, kasus tersebut diselesaikan dengan pembayaran biaya denda 1 juta. Sekarang jangan sampai saya melihat wajah Anda lagi, kata hakim tegas saat terdakwa berbalik untuk pergi.
Saya khawatir saya tidak bisa menjanjikan itu yang mulia, kata pria yang dibebaskan itu. Dan kenapa tidak? Tanya hakim. Karena saya adalah bartender di diskotik langganan yang mulia. Setelah ditangkap karena korupsi, seorang pejabat menyewa pengacara terbaik. Dengar, pejabat itu berkata, aku punya hampir 100 miliar rupiah tunai dalam berangkas bank saya. Anda bisa membebaskan saya. Pengacara mengatakan, percayalah sobat, Anda tidak akan pernah masuk penjara dengan uang sebanyak itu. Dan benar saja, dia tidak masuk penjara dengan uang sebanyak itu. Ia masuk ke penjara dalam keadaan bangkrut. Setelah dilantik, seorang wali kota melakukan inspeksi mendadak ke sebuah rumah sakit jiwa di kotanya. Kunjungan wali kota yang sangat mendadak ini membuat para pengurus rumah sakit jiwa kebingungan dan mencoba membuat acara seadanya untuk menyambut wali kota. Seluruh dokter dan staf di RSJ berdiri, dan di situ juga beberapa pasien yang menurut pemeriksaan terakhir sudah hampir waras. Pak Wali Kota kemudian menyalami seluruh staf, dan ketika sampai di barisan pasien, wali kota menyalami salah satu pasien sambil berkata, saya wali kota. Pasien itu kemudian tersenyum dan berkata, oh bagus. Tidak apa-apa kok. Pak wali kota yang kebingungan dengan jawaban itu kemudian berkata, apa maksud Anda dengan tidak apa-apa? Pasien itu kemudian menepuk bahu wali kota dan berkata dengan tenang, waktu saya baru masuk, saya juga ngaku presiden. Lama-lama nanti sembuh kok sesudah dirawat di sini. Yang sabar saja mas. Ada dua orang, seorang anggota Densus dan tersangka kejahatan sedang dalam perjalanan keluar hutan menuju ke markas besar untuk interogasi. Tiba-tiba saja mereka menyandung sebuah lentera dan sesosok jin muncul keluar dari lentera itu. Aku akan memberikan kalian masing-masing satu permintaan, kata jin. Tersangka mengatakan, saya ingin dinding di sekitar hutan tempat persembunyian kami, sehingga tidak ada orang-orang, termasuk polisi bisa datang masuk dan mengganggu orang-orang kami. Dengan sekejap mata jin, pof, ada dinding besar di sekitar hutan itu. Anggota Densus bertanya, saya sangat penasaran, tolong beritahu saya tentang dinding ini. Jin menjelaskan, ya, tembok itu tingginya sekitar 300 meter, tebal 40 meter dan benar-benar mengelilingi tempat persembunyian mereka. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Si anggota Densus kemudian mengatakan, kalau begitu, tolong isi dengan air. Udin yang merupakan ketua dari salah seorang tim pemenangan Pilpres di daerah mengirim anak buah keluar ke kuburan untuk menyalin nama-nama mereka untuk mendaftarkan mereka sebagai pemilih palsu. Setelah beberapa jam mereka kembali dan ia bertanya kepada mereka apakah mereka sudah berhasil memperoleh nama mereka semua. Mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan sebagian besar nama, tetapi ada 4 dari batu nisan yang tidak dapat terbaca. Udin pun marah dan mengirim mereka kembali sambil berkata, sekarang kalian pastikan untuk mendapatkan nama-nama itu. Mereka juga memiliki hak untuk memilih seperti yang lain. Udin yang seorang pejabat diundang untuk menjadi pembicara dalam acara makan siang para pebisnis di Tokyo, di mana ia memutuskan untuk membuka pidatonya dengan lelucon singkat. Udin mengatakan lelucon itu dalam bahasa Indonesia, lalu menunggu penerjemah untuk menerjemahkan dalam versi Jepang. Meskipun cerita itu tidak pendek, Udin terkejut oleh betapa cepat penafsir mampu menceritakan kembali lelucon itu. Bahkan lebih mengesankan adalah reaksi dari kerumunan itu. Kerumunan tawa yang pecah dan sangat keras dan lama. Udin pun sangat tersanjung. Setelah pidato tersebut, Udin ingin bertemu penerjemah untuk menanyakan bagaimana ia menceritakan lelucon. Ketika Udin bertanya bagaimana lelucon telah diberitahu dalam bahasa Jepang, penerjemah menjawab, saya katakan kepada mereka, Pak Udin telah menceritakan lelucon yang sangat lucu. Silakan tertawa sekarang. Suatu ketika buruh sedang demo besar-besaran di Istana Negara, demo sudah mulai anarkis, ada pembakaran ban dan sepeda motor. Mereka berteriak membacakan tuntutan yang hanya satu, bertemu presiden dan minta penghapusan karyawan kontrak. Melihat situasi yang memanas, tentara sudah menyiagakan kendaraan lapis baja untuk mengamankan presiden. Tetapi presiden tetap kukuh untuk bertemu pendemo untuk berorasi. Setelah eyel-eyelan dengan pas pampres dan tentara, presiden diberikan waktu 5 menit untuk berorasi.
Presiden pun langsung mengambil mic dan berkata, "Rakyatku, saya paham betul kebutuhan Anda kepastian pekerjaan. Saya juga ingin sekali sistem pekerja kontrak dihapuskan. Tapi saya tidak bisa apa-apa juga karena saya sendiri juga dikontrak 5 tahunan. Dan kontrak saya juga akan habis tahun ini setelah pemilu." Setelah itu Presiden langsung pergi dan pendemo pun bubar. 3 orang anggota DPR yang terkena kasus korupsi sedang berada di penerbangan di pesawat Angkatan Udara. Anggota pertama mengeluarkan uang 100.000 dan berkata, "Aku akan membuang uang ini dan membuat seseorang di bawah senang." Anggota kedua tidak ingin mau kalah mengatakan, "Kalau gitu, saya akan membaginya menjadi 250 ribuan dan membuangnya turun. Itu akan membuat 2 orang di bawah senang." Tentu saja anggota ketiga tidak ingin 2 kandidat ini mengalahkan dia, lalu dia berkata, "Saya malah akan mengambil 10 lembar uang 10 ribuan dan membuang mereka. Dan membuat 10 orang sedikit lebih bahagia." Pada titik ini pilot yang telah mendengar semua bualan ini dan tidak tahan lagi, lalu keluar ke kabin penumpang dan mengatakan, "Jika saya membuang kalian bertiga keluar dari pesawat ini, aku akan membuat 200 juta orang Indonesia berbahagia." Suatu sore, Presiden dan istrinya sedang pulang ke kampungnya. Dalam perjalanan dari bandara, mereka berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi mobil mereka dengan bensin. Ternyata, pemilik SPBU itu teman sang istri waktu SMA. Mereka berdua sempat mengobrol sebentar dengan pemilik SPBU itu sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka di perjalanan kembali ke rumah, Presiden merangkul istrinya dan berkata, "Bu, jika kamu dulu jadi pacaran dan menikah dengannya, kamu sekarang akan menjadi istri juragan pom bensin." Istrinya tersenyum dan menjawab, "Ya enggaklah Pak. Jika saya tetap tinggal bersamanya, dia yang akan menjadi presiden, bukan kamu." Suatu hari, Udin yang seorang presiden sedang memberi ceramah di tempat umum. Dari bawah podium ada orang menyerahkan selembar kertas yang di atasnya hanya tertulis satu kata, "Tolol." Udin tahu di bawah podium ada orang yang menentangnya dan bermaksud hendak mempermalukan dirinya, maka itu ia dengan muka kalem dan tenang berkata kepada semua hadirin, "Barusan aku telah menerima sepucuk surat, sayangnya si penulis surat hanya menulis namanya, tetapi lupa menulis isi suratnya." Seorang kepala daerah yang dikenal oleh teman-temannya memiliki temperamen tinggi dan tidak suka basa-basi, meledak suatu hari di pertengahan sesi rapat paripurna di Dewan dan mulai berteriak. Setengah dari anggota Dewan ini terdiri dari para pengecut dan politisi korup. Pada saat sidang diskors, semua anggota Dewan menuntut agar kepala daerah yang marah ini menarik pernyataannya, atau meralatnya di saat sesi sidang berikutnya. Setelah jeda panjang, dengan lobi yang memanas, kepala daerah ini akhirnya setuju. "Oke," katanya, "saya meralat apa yang saya katakan tadi. Jadi, setengah dari anggota Dewan di sini bukan pengecut dan politisi korup?" Setelah menggali hingga kedalaman 100 meter tahun lalu, para ilmuwan Rusia menemukan jejak kabel tembaga berusia 1000 tahun, dan sampai pada kesimpulan bahwa nenek moyang mereka sudah memiliki jaringan telepon 1000 tahun yang lalu. Agar tak mau kalah, pada minggu-minggu berikutnya, para ilmuwan Amerika menggali 200 meter, dan berita utama di surat kabar AS tertulis, ilmuwan AS telah menemukan jejak serat optik berusia 2000 tahun, dan telah menyimpulkan bahwa nenek moyang Amerika telah memiliki teknologi telepon digital berteknologi 1000 tahun lebih awal dari Rusia. 1 minggu kemudian, pemerintah Indonesia melaporkan sebagai berikut, setelah menggali sedalam 500 meter, para ilmuwan tidak menemukan apa-apa. Mereka telah menyimpulkan bahwa 5000 tahun yang lalu, nenek moyang orang Indonesia sudah menggunakan teknologi wireless. Udin kecil sangat memerlukan uang 1 juta dan berdoa selama 2 minggu tapi tidak ada yang terjadi. Lalu ia memutuskan untuk menulis surat kepada Tuhan dan meminta 1 juta. Ketika kantor pos menerima surat yang ditujukan kepada Tuhan di surga, mereka memutuskan untuk mengirimkannya ke kantor wali kota. Wali kota sangat terkesan, tersentuh, dan merasa geli sehingga ia menginstruksikan sekretaris daerah untuk mengirimkan Udin bantuan sosial sebanyak 100.000. Wali kota berpikir bahwa ini akan menjadi uang yang cukup banyak untuk seorang anak kecil.
Udin sangat senang dengan uang 100.000 itu dan mulai duduk untuk menulis surat balasan yang berisi terima kasih kepada Tuhan, yang berbunyi, "Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk mengirim uang, namun kalau bisa lain kali jangan lewat Pemda Tuhan, karena pemberianmu diambil 900.000 sama mereka." Suatu hari Udin yang seorang anggota DPR pulang dari kantor sampai larut malam. Di perjalanan, tiba-tiba seorang perampok mengenakan topeng melompat ke jalan menodong Udin dengan pistol di tulang rusuknya. "Berikan uang Anda," katanya. Dengan marah Udin menjawab, "Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya seorang anggota DPR. Kalau begitu, berikan uang saya yang sudah kalian ambil."